Selamat datang di Deep Dive kita, yang ini kami siapkan khusus buat Anda. Hari ini kita bakal bahas, dunia akuntansi lagi nih. Fokusnya ke liabilitas. Dan lebih spesifik lagi, kita kupas utang obligasi atau bonds payable. Sumbernya standar akuntansi ya, PSAK dan IFRS. Siap. Misi kita kali ini, simpel aja. Biar cepat paham apa itu liabilitas, terus kenapa obligasi itu penting sebagai sumber dana, dan gimana sih cara kerjanya? Tanpa perlu pusing sama istilah yang ribet-ribet gitu. Pernah kepikiran nggak apa sih arti liabilitas di laporan keuangan? Atau kenapa obligasi bisa dijual di atas atau di bawah nilai mukanya? Pertanyaan bagus tuh. Oke, mari kita bedah ya. Mulai dari dasar dulu deh. Apa sih definisi liabilitas itu kalau menurut standar akuntansi? Intinya gini, liabilitas itu adalah kewajiban perusahaan yang ada sekarang, tapi asalnya dari kejadian di masa lalu. Dan buat nyelesainnya, ya diperkirakan bakal ada sumber daya ekonomi perusahaan yang keluar. Gitu. 3 poin kunci ya berarti. Kewajiban sekarang, dari masa lalu, terus butuh pengorbanan sumber daya buat lunasin. Betul, 3 itu kuncinya. Jadi ada kewajiban saat ini, pemicunya udah lewat, dan yaitu tadi, perlu pengorbanan. Bisa kas, bisa aset lain, bisa juga jasa. Kewajiban saat ini, itu berarti nggak harus selalu yang tertulis di kontrak aja kan? Gimana kalau misalnya cuma janji atau kebiasaan bisnis perusahaan? Nah, tepat sekali. Selain yang jelas-jelas ada hitam di atas putih, ada juga namanya kewajiban konstruktif. Ini muncul dari tindakan perusahaan atau kebijakan yang bikin pihak lain punya ekspektasi kuat gitu, kalau perusahaan bakal nanggung jawab. Oh, jadi meskipun nggak ada kontrak resmi, tetap bisa dihitung liabilitas ya? Bisa, kalau kriterianya terpenuhi, ini kadang area abu-abu, tapi penting diakui biar laporan keuangannya jujur, mencerminkan kondisi sebenarnya. Oke. Cukup jelas cakupannya. Terus, biasanya gimana cara ngelompokin liabilitas ini biar lebih gampang dibaca di laporan keuangan? Pengelompokan paling umum sih berdasarkan jatuh temponya ya. Ada liabilitas jangka pendek atau lancar, ini yang diharapkan lunas dalam katakanlah setahun atau 1 siklus operasi normal. Contohnya? Contohnya ya utang usaha, utang gaji, gitu gampang lah ya. Nah, sisanya itu masuk liabilitas jangka panjang. Yang lebih dari setahun berarti ya? Kayak utang hipotek atau, nah ini dia utang obligasi yang mau kita bahas. Betul. Ada juga sih pembedaan lain berdasarkan cara nyelesainnya. Ada liabilitas keuangan yang dilunasin pakai kas atau aset keuangan lain. Ada juga liabilitas non-keuangan. Ini dilunasin pakai barang atau jasa. Misalnya, pendapatan diterima di muka atau liabilitas garansi. Nah, perlakuan akuntansinya ini agak beda. Ada standarnya sendiri. Oke, menarik. Nah, sekarang kita fokus ke utang obligasi ya. Kenapa sih perusahaan sering milih nerbitin obligasi buat cari dana gede? Kenapa nggak pinjam ke bank aja misalnya? Obligasi itu kan intinya surat utang jangka panjang ya, ditawarin ke publik atau investor institusi. Jadi ini cara perusahaan buat ngumpulin dana yang jumlahnya bisa besar banget. Lebih besar dari pinjaman bank biasa gitu? Seringkali begitu. Dan kadang lebih fleksibel, jangkauan investornya juga lebih luas, nggak cuma satu bank aja gitu. Komponen utamanya ya ada nilai nominal atau face value. Nilai yang tertera di surat utangnya itu ya? Ya, nilai pokoknya. Terus ada tingkat bunga kupon. Ini bunga yang dibayar rutin ke pemegang obligasi. Ada tanggal jatuh tempo, kapan pokoknya dilunasi. Dan yang paling krusial nih. Apa tuh? Tingkat bunga pasar atau market rate pas obligasi itu diterbitin. Ini yang nanti nentuin harga jualnya. Nah, ini dia. Tadi ada sebut tingkat bunga pasar jadi penentu harga jual. Jadi, hubungan antara bunga kupon yang ditawarin sama bunga pasar saat itu yang bikin harga obligasi bisa beda-beda. Betul sekali. Gampangnya gini, kalau bunga kupon yang ditawarin sama dengan bunga pasar, biasanya obligasi laku di nilai nominalnya. Pas gitu ya. Oke, terus kalau beda? Nah, kalau bunga kuponnya lebih kecil dari bunga pasar, investor kan maunya imbal hasil sesuai pasar ya. Jadi mereka cuma mau beli kalau harganya lebih murah, dijual dengan diskon, di bawah nilai nominal. Biar imbal hasil efektifnya naik gitu ya, ngejar bunga pasar. Tepat. Sebaliknya, kalau bunga kuponnya lebih tinggi dari bunga pasar, wah obligasi ini jadi menarik kan? Investor rela bayar lebih mahal, jadi dijual dengan premi di atas nilai nominal. Oke, jadi investor bayar premi buat dapat kupon yang lebih tinggi. Masuk akal.
Tapi dari sisi perusahaan, kalau mereka nerbitin dengan premi, apa nggak ada risiko mereka malah ngunci biaya bunga yang jadi lebih mahal kalau nanti suku bunga pasar turun? Itu pertimbangan strategis pastinya. Bayar premi memang artinya dapat arus kas kupon lebih tinggi, itu menarik buat investor. Buat perusahaan, ya mungkin saat itu kondisi pasarnya lagi bagus, atau investor percaya banget. Tapi ya ada trade-off, biaya bunganya mungkin jadi lebih tinggi dibanding kalau mereka bisa nunggu dan nerbitin pas suku bunga pasar udah turun. Jadi diskon atau premi itu bukan untung rugi langsung ya? Bukan keuntungan atau kerugian instan. Akuntansinya itu mengharuskan diskon atau premi ini diamortisasi sepanjang umur obligasi. Biasanya pakai metode suku bunga efektif. Oh, jadi beban bunga yang diakui tiap periode itu disesuaikan gitu ya? Iya, disesuaikan biar mencerminkan imbal hasil efektif pas obligasi diterbitkan pertama kali, jadi lebih fair gambarannya. Ngomong-ngomong soal transaksi obligasi, ada detail kecil tapi penting nih. Kalau kita beli atau jualnya nggak pas di tanggal bayar bunga. Soal accrued interest atau bunga berjalan. Bisa dijelasin dikit gimana tuh? Oh iya, bunga berjalan. Ini penting buat keadilan transaksi. Jadi gini, kalau Anda beli obligasi di antara tanggal pembayaran kupon, biasanya Anda itu bayar ke penjualnya sebagian bunga yang udah terakumulasi gitu. Maksudnya bunga dari pembayaran terakhir sampai tanggal transaksi kita. Betul, kenapa? Karena kan si penjual ini berhak atas bunga selama dia pegang obligasi itu. Nah, nanti pas tanggal pembayaran kupon berikutnya, Anda sebagai pembeli baru bakal terima kupon penuh satu periode. Jadi sebagian penerimaan kupon itu kayak gantiin bunga berjalan yang udah kita bayar di awal ke penjual ya? Iya, persis. Jadi, pencatatan pendapatan atau beban bunganya jadi pas sesuai periode kepemilikan masing-masing. Adil kan jadinya? Oke, sip. Jadi kalau kita rangkum nih dari obrolan kita, apa sih inti pemahaman yang bisa kita ambil? Singkatnya gini, liabilitas itu kewajiban perusahaan sekarang, tapi akarnya dari masa lalu, dan butuh pengorbanan sumber daya buat nyelesainnya. Terus, utang obligasi itu salah satu bentuk liabilitas jangka panjang yang ya penting banget buat perusahaan cari dana besar. Dan harga jualnya tadi, bisa pas dinilai nominal, bisa diskon, bisa premi. Transparan, sesuai standar itu vital ya buat kepercayaan investor, kreditur, semua pihak lah. Banget. Jangan lupa juga ada resiko yang nempel. Resiko suku bunga pasar berubah, itu bisa ngaruh ke nilai obligasi yang udah beredar. Sama resiko gagal bayar juga. Resiko kredit ya, kalau penerbitnya nggak mampu bayar. Benar. Semua itu bagian dari analisis yang komprehensif. Oke, sebagai penutup nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Kalau ada perusahaan butuh dana gede, terus dia milih nerbitin obligasi nambah utang daripada nerbitin saham baru nambah ekuitas, kira-kira sinyal apa ya yang bisa kita tangkap dari pilihan itu? Terutama soal keyakinan manajemen tentang kemampuan perusahaan ngasilin kas di masa depan buat nanggung utang itu. Pertanyaan menarik buat direnungkan itu. Sesuatu buat dipikirin lebih lanjut ya. Terima kasih banyak sudah menyimak Deep Dive kita kali ini. Sama-sama.